Chapter 245 Jujutsu Kaisen telah rilis, di mana pada chapter kali ini kita akan diperlihatkan pertarungan sengit antara Uraume dan Hakari Kinji, di mana Hakari dapat meregenerasi tubuhnya dengan begitu cepat, sehingga akhirnya berhasil memocokkan Uraume. Selain itu, Ryomen Sukuna telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati saat berada di dalam domain expansion milik Higuruma. Sehingga menurut Higuruma, teknik terkutuk Ten Shadow dan domain expansion Malevolent Shrine Sukuna telah disita. Namun hal itu tentu belum cukup untuk mengalahkan Sukuna, meskipun Higuruma telah mendapatkan pedang eksekusi. Di momen ini Higuruma baru menyadari jika target memiliki benda terkutuk, maka penyitaan akan diprioritaskan untuk menyita benda terkutuk terlebih dahulu. Sehingga Higuruma dan Kusagabe justru harus menjadi korban setelah terkena serangan dismantle dari Sukuna. Tertulis pada panel awal, terpisah dari Sukuna sama. Di luar pertarungan Sukuna, The Flaming Gambler, Hakari versus I-Star Uraume. Chapter dimulai di mana pertarungan Hakari dan Uraume sudah semakin intens. Kali ini Uraume menggunakan serangan yang bernama Frost Calm, di mana terdapat bongkahan es yang begitu besar. Teknik itu merupakan esensi dari pembentukan es yang menambahkan energi kutukan ke sebuah target. Dan di panel selanjutnya, terlihat Hakari telah terkena serangan dari Uraume, sehingga bongkahan es tersebut membekukan tangan kanan Hakari. Kemudian Uraume langsung bergegas menghampiri Hakari dan menghancurkan bongkahan es tersebut. Rupanya tujuan Uraume menghancurkan es tersebut supaya tangan Hakari juga ikut hancur bersama es tersebut. Di momen itu sembari bersiap untuk serangan lanjutan, Uraume mengatakan, "Ini sudah selesai." Namun tiba-tiba saja ketika Uraume berniat menyerang Hakari kembali, Uraume dikejutkan dengan munculnya telapak tangan yang sudah berada di depan wajahnya. Rupanya itu adalah tangan Hakari yang sudah pulih kembali, dan langsung mendorong Uraume hingga menghancurkan sebuah bangunan. Tapi sepertinya Uraume terlihat baik-baik saja, di mana dia sudah kembali bersiap untuk menyerang Hakari dengan membuat sebuah tombak dari es. Di momen ini Uraume melihat kecepatan penyembuhan Hakari, kemudian berkata dalam hati, kecepatan pemulihan yang luar biasa. Dari aspek itu, dia sudah melebihi Sukuna sama dan Gojo Satoru. Dan seketika itu juga, melihat Hakari yang mulai mendekat, Uraume langsung melemparkan tombak es tersebut dan berhasil mengenai perut Hakari di sebelah kanan. Namun lagi dan lagi, dengan cepat Hakari dapat menyembuhkan luka tersebut. Sehingga Uraume yang melihatnya pun kembali berkata dalam hati, orang ini, dia tidak berhenti. Lalu Hakari langsung melancarkan tendangannya tepat di wajah Uraume. Namun sayangnya Uraume masih mampu menahan tendangan tersebut dengan kedua tangannya. Lalu kembali membekukan kaki Hakari dan kembali berhasil menghancurkannya. Namun lagi-lagi dengan cepat Hakari dapat memulihkan kakinya dan kembali menyerang Uraume dengan tendangannya. Kali ini serangan Hakari sukses mengenai wajah Uraume. Hal itu membuat Uraume harus kembali terlempar dan menghancurkan beberapa bangunan. Sembari menghampiri Uraume, Hakari kembali menemukan sepatu yang sempat terlepas, kemudian kembali memakainya. Di momen itu, Uraume yang berada di depan Hakari mengatakan, jika dia telah mengubah pandangannya terhadap Hakari. Dia menganggap bahwa penyihir modern memiliki pemikiran yang lebih manusiawi. Mereka mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak menghancurkan benda-benda demi menjaga sisi kemanusiaan mereka, sembari memperkuat kemampuan dalam diri mereka. Tapi sifat manusia itu adalah kelemahannya. Mereka takut terhadap rasa kesepian. Di momen itu Uraume kembali berdiri tegak dengan diikuti keluarnya air di sekitar Uraume. Melihat kejadian itu, Hakari menyadari jika Uraume meledakkan pipa air dengan membekukannya. Lalu Uraume kembali melanjutkan perkataannya. Jika Hakari tidak takut terhadap rasa kesepian itu, jadi Uraume tidak menganggap Hakari sebagai manusia
Itulah alasan Uraume mengubah pandangannya terhadap Hakari. Kemudian Uraume diperlihatkan telah bersiap menggunakan suatu teknik tertentu untuk kembali menyerang Hakari. Di momen itu Uraume berkata, "Jika aku akan menghancurkanmu." Sembari berjalan mendekat, Hakari juga mengatakan, "Sepertinya sifat manusia sekarang sedang trending ya. Aku juga mendengar hal itu dari Yuta. Ya, meskipun dia orang yang licik, tapi dia orang yang berkata dan bertindak di waktu yang tepat. Aku cukup kagum padanya. Semangatku sudah sangat membara. Ayo bekukan aku." Shin kemudian berpindah ke ruang sidang domain Higuruma, yaitu Deadly Sentencing, di mana Judgment kemudian mengatakan pada tanggal 31 Oktober 2018, ada sebuah dugaan kalau Itadori Yuji melakukan pembantaian massal di Shibuya. Mendengar pernyataan itu, Higuruma kemudian melakukan pembelaan terhadap Yuji dengan mengatakan bahwa Yuji tidak melakukannya. Pengakuan yang dia buat di sidang kedua itu adalah hal yang salah. Dia melakukan hal itu karena rasa tanggung jawabnya. Judgment mengetahui semua orang di dalam domain ini. Pelaku sebenarnya adalah Ryomen Sukuna. Kemudian Higuruma menunjukkan sebuah proposal, di mana isi proposal tersebut merupakan bukti dari semua tindakan kejahatan yang pernah Sukuna lakukan. Namun di saat Higuruma akan menjelaskannya, Ryomen Sukuna tiba-tiba berkata, "Itu terlalu lama." Mendengar hal itu lantas membuat Higuruma sempat terkejut. Kemudian Sukuna melanjutkan perkataannya bahwa dia sudah mengetahui aturan dari domain Higuruma di saat Sukuna berada dalam tubuh Yuji. "Aku tidak peduli dengan apa yang kau lakukan di sini. Aku hanya tertarik dengan pedang eksekusimu. Jadi cepat selesaikan ini." Dan seketika itu juga Judgment langsung menyatakan bahwa Sukuna bersalah, sehingga akan dilakukan penyitaan dan hukuman mati bagi Sukuna. Mendengar hal itu, Sukuna memberikan senyuman yang menjengkelkan, karena inilah yang Sukuna tunggu-tunggu. Karena Sukuna ingin mengetahui seberapa mengerikan pedang eksekusi milik Higuruma. Kemudian domain Higuruma pun perlahan mulai hancur, dan Higuruma juga telah mendapatkan pedang eksekusi. Melihat pedang tersebut, Sukuna kembali menunjukkan senyum yang mengerikan. Di momen itu, Higuruma berpikir bahwa Sukuna mungkin kehilangan teknik Tenseido karena pertarungannya dengan Gojo. Kemudian kuil Malevolence Rain kemungkinan juga telah disita. Di saat Sukuna tidak bisa menggunakan teknik terkutuknya, Higuruma mempunyai pedang eksekusi. Kemudian Higuruma beranggapan bahwa inilah kesempatan baginya untuk mengalahkan Sukuna, sehingga Higuruma tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Penyihir dari SMA Jujutsu akan maju, dan kita pun diperlihatkan wajah dari Kusakabe, Choso, dan Ino, di mana mereka telah berada di medan pertempuran dan akan maju apabila diperlukan. Setelah Higuruma memikirkan semua hal itu, kemudian terdengar teriakan dari seseorang yang mengatakan, "Higuruma, apa kau ingin mati?" Setelah mendengar hal itu, Higuruma tampak begitu kaget. Di momen itu, Kusakabe telah berada di belakang Higuruma. Kemudian dia berkata dalam hati, "Orang yang paling mengerti jika kesempatan ini bisa dihancurkan adalah Sukuna dan Higuruma itu sendiri." Dan di panel selanjutnya, terlihat Sukuna telah melancarkan serangan dismantle yang begitu banyak. Tanpa sempat menghindar, Higuruma terkena serangan tersebut. Tapi beruntungnya karena Kusakabe yang sebelumnya berada di belakang sekarang sudah berada di depan Higuruma dan berhasil melindungi Higuruma. Meskipun masih saja ada beberapa serangan yang mengenai Higuruma, hingga akhirnya mereka berdua mengeluarkan begitu banyak darah. Kemudian di panel akhir kita dijelaskan bahwa jika target memiliki benda terkutuk, penyitaan akan diberikan kepada benda itu dan bukan pada teknik kutukannya. Namun di momen itu Higuruma melihat bahwa Sukuna masih memegang Kamutoke, di mana sebenarnya Judgment memang telah menyita salah satu teknik terkutuk Sukuna. Tapi teknik terkutuk yang disita adalah teknik petir yang berada di dalam Kamutoke tersebut. Tertulis pada panel akhir, pedang Sukuna menghujam tanpa ampun.
Wow, sepertinya pada chapter berikutnya, pertarungan Sukuna akan menjadi lebih intens. Oke, mungkin segitu aja pembahasan Jujutsu Kaisen chapter 245. Oh iya, minggu depan tidak libur. Bye-bye.